Siap. Syukur. Yes. Ingin kacau. Berapa? Masih surah Al-Maidah. Halaman berapa Haji? Masih ingat? Kita halaman 109 ya. Surah Al-Maidah ayat 10 itu mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Filani Saidah 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang sampai detik ini masih berkenan memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Banyak yang terjadi, sore ini masih beriman tapi paginya dalam keadaan kafir dan sebaliknya ya. Pagi beriman kemudian sore dalam keadaan kafir seperti itu. Maka kita ucapkan dengan rasa syukur kita, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keimanan kepadanya. Semoga ini menjadi saksi bahwa kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bersama semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Pak Teguh sehat? Alhamdulillah. Ada beberapa yang izin ke saya via WA langsung ada. Alhamdulillah, ala kulli hal Allah mudahkan kita dan bagi teman-teman yang berhalangan semoga Allah melancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu Bapak soal bedanya?
Baik, kita mulai dari Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله واتقوا الله وعلى
tidak terlalu keras Pak ya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة zakah huruf matnya mana Pak? Alif atau waw? Az-zakah. Yang menjadi huruf mat adalah alif. Wawunya tidak berlaku untuk tanda mat ya. Yang menjadi tanda mat adalah alif kecil. La'in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله huruf dha ada tebal ya. Wa aqrabtumullah. Baik, kita ulang. Wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Alhamdulillah. Diacak Pak ya? Latihannya diacak, tidak berurutan halaman dan ayatnya. Mulai dari sebelah kanan saya atau kiri saya atau tengah-tengah? Kanan biasanya. Baik, buka halaman 293. Dari kanan saya deh, antum tak. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 4. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب Qalqalah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Baik, saya stop dulu. Ini di ayat 1, antara ayat 1 dan ayat 2 ada apanya Pak? Sakta. Nah, sakta itu bisa terjadi di akhir ayat, bisa terjadi di tengah-tengah ayat. Nah, cuma kalau ada sakta kita harus tahu cara berhentinya. Tadi umpamanya berhenti di walam yaj'allah, karena nafas sampai situ nggak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian dilanjutnya dari mana? Dari walam yaj'allahu, berhentinya di nyebrang ke ayat berikutnya, qayyima.
di situ. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Iwaja qayyima. Sakta pengertiannya adalah berhenti sebentar atau sejenak, hanya satu alif, nggak boleh bernafas. Ya. Kalau bernafas namanya bukan sakta. Banyak orang mensaktahkan huruf atau ayat-ayat yang lain. Contohnya ketika dia baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu sakta semua. Kalau mau tidak disaktahkan, bagaimana caranya? Dibaca harokat akhirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Harokat akhir di ujung ayat dibaca. Ya. Kalau nggak dibaca, tapi dilanjut terus nyebrang ke ayat-ayat berikutnya, maka ini sakta yang tidak diperbolehkan. Nah, sakta yang diperbolehkan bagaimana? Sudah ada di dalam Al-Quran, hanya ada 4 posisi. Ya. Pertama kali yang kita temukan adalah di surah Kahfi, kemudian di surah Yasin, kemudian yang ketiga di surah Al-Qiyamah, kemudian Al-Mutaffifin. Ada 4. Nah, selain itu nggak boleh disakta. Jadi lagi pengertian pengertian sakta, berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti di sini, qayyima. Kemudian diulang lagi dari qayyiman liyunzira ba'san syadida. Coba diulang dari walam yaj'al lahu, Pak. Berhenti di qayyima, kemudian lanjut seperti biasa. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. bagus. makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Nah, sakta di pelajaran sakta ada terkandung pelajaran kejujuran. Coba ya. Kan dari pengertiannya kita tahu sakta itu nggak boleh bernafas antara jeda dari sakta ke ayat berikutnya atau ke ayat berikutnya. Nah, tapi lagi-lagi kembali ke diri kita, karena nafas itu kan nggak didengar. Bisa aja kita tarik nafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Bapak narik nafas, saya nggak tahu, bisa jangan terjadi. Ini di sini terdapat kejujuran. Jadi baca Quran juga perlu kejujuran. Ya. Sakta terutama di sakta yang tidak boleh bernafas di tengah-tengah ayat. Wajib berdiri di situ atau boleh berdiri? Dianjurkan. Tidak ada sampai saat ini yang saya tahu di dalam tajwid tidak ada perintah wajib. Sama dengan kalau diikuti kaidah dari dasarnya, tajwid itu kan hukumnya apa? Baca Quran pakai tajwid hukumnya wajib. Ya. Belajar fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat apa? Sholat mayit. Kemudian sholat sholat 2 Id.
Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau sudah diwakilkan gugur kewajibannya. Cuma kalau Id itu rugi Pak ya, kalau ikut sholat setahun sekali. Bahasanya kalau siapa yang bisa menjamin umur kita bisa ketemu lagi dengan Id tahun berikutnya, kan begitu aja ya. Nah, kembali lagi ke hukum tajwid, kalau mengikuti dasar yang tadi, ini namanya gharib muskilat. Gharib muskilat bagian dari pembahasan tajwid. Kalau kita ikuti dasarnya tadi, belajar baca Al-Quran itu harus memakai tajwid, hukumnya fardu ain. Fardu ain berarti kan wajib. Kalau nggak pakai tajwid berarti dosa. Nah, itu kalau hukum di situ. Tapi kalau hukum pada saktahnya sendiri tidak ada untuk dianjurkan, diwajibkan, hanya dianjurkan saja. Ya. Gitu Pak ya. Mau sakta, mau ismam, ya, kemudian apa lagi itu? Imalah, yang tadi saya baca tadi imalah. Majreha wa mursaha, memirikan. Memang bunyi kaidahnya seperti itu, memirikan harokat fathah. Ya. Boleh nggak Sah dibaca majroha wa mursaha? Kan tulisannya majroha. Kenapa dibaca majreha? Karena kembali ke dasarnya. Dasarnya pembahasan dari gharib muskilatnya. Majreha nggak boleh, majroha. Nah, gitu. Kalau kita pertanyaannya mau milih sesuai tulisan, boleh nggak Sah? Nggak boleh. Kalau sudah ada dasarnya. Nah, kecuali dengan alasan saya kaidahnya begini-begini Sah, ada dalilnya. Jangankan majroha, merubah kalimat saja atau merubah harokat saja itu diperbolehkan kalau memang ada dasarnya. Ya. Yakzibun dibaca yukadzibun. Ya. Alaihim dibaca alaihum. Itu boleh, tapi ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Makanya Al-Quran ini cara membacanya sampai ada 10 qiraat. Nah, namanya apa? Ada riwayat Imam Qalun, riwayat Imam Nafi', riwayat Imam Hamzah, Syu'bah dan lain-lain sebanyak sekali. Nah, yang kita pakai ini riwayat apa? Riwayat Hafiz an Asim. Nah, riwayat Hafiz an Asim ini yang menjadi tradisi orang Indonesia. Ya. Dia normal seperti tulisan Al-Quran yang pada umumnya, enggak merubah-rubah harokat, kecuali tadi pada gharib muskilat. Gharib muskilat apa sih artinya? Bacaannya jarang, yang aneh di dalam Al-Quran. Nah, sempat saya kita bahas bersama kan. Ada tadi sakta, isma, kemudian imala, kemudian ibdal. Ibdal itu ada di surah Az-Zukhruf atau surah apa? Ada tulisannya ituni. Nah, ingat Pak ya? Tapi dibacanya bagaimana? Ituni, menghilangkan hamzah. Kalau secara logika kita, dosa enggak menghilangkan huruf Al-Quran, satu huruf aja? Dosa besar. Enggak boleh berubah-ubah, karena sudah ada dasarnya, sudah ada ilmunya lah. Ini sudah dibahas, maka diperbolehkan dan enggak merubah terjemahan. Nah, kalau secara logika kita, kalau menghilangkan huruf berarti sama saja merubah terjemahan, gitu Pak ya. Tapi dalam hal ini sudah ada pembahasannya, sudah ada dasarnya, maka diperbolehkan. Ya. Jadi ilmu Quran itu sangat luas Pak ya. Ya, kita bahas dan kita pelajari ini
Lagi-lagi riwayat Hafiz an Asim. Belum lagi yang pernah saya sampaikan, ada imam bacaannya wadduha walaili idza saja. Itu diimalahkan semua, memiringkan bunyi fathah seperti majreha. Tulisannya kan majroha. Kalau di riwayat Hafiz an Asim, yang dimiringkan bunyi fathahnya hanya satu di kalimat majroha, dibaca majreha. Ya. Tapi kalau di riwayat yang lain bisa terjadi di beberapa tempat. Salah satunya yang sering kita dengar, wadduha walaili idza saja sabbihisma rabbikal a'la. Boleh enggak? Boleh kalau sudah ada dasarnya. Bagi kita yang belajar itu, maka jangan dibuat main-main. Bacaan biar keren, biar dibilang orang yang paham namanya baca ya. Jadi imam bacanya wadduha, padahal hanya ikut-ikutan. Enggak boleh kalau hanya ikut-ikutan. Harus tahu dasarnya. Itu Pak ya. Kembali lagi ke dasar intinya. Mau pakai sakta ini berdasarkan hukum saktanya atau hukum tajwidnya. Kalau hukum saktanya berhenti saja di situ, ayo aja selesai. Karena itu di akhir ayat. Nah kalau di tengah-tengah ayat, ya kita harus pakai saktanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ya. Kalla bal rona, antara bal dan ro itu ada sakta. Ya. Kalau berhenti kalla bal, secara kalimat kurang tepat berhentinya di situ. Apalagi dari sisi terjemahan. Ya. Oleh karenanya untuk menyelamatkan agar tidak rusak terjemahannya atau pas berhentinya, maka dilanjut kalla bal rana ala qulubihim. Kalau berhenti di situ ala qulubihim, nah kalau ayatnya pendek, lanjutin aja ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cuma memang baca Quran itu disesuaikan dengan kemampuan nafas masing-masing Pak ya. Contohnya Ustaz yang di tengah-tengah ayat ini. Oke, kita cari itu aja. Surah Al-Qiyamah. Al-Mutaffifin juga ada. Yang tadi saya baca itu di Al-Mutaffifin. Halaman 587. Betul ya? Udah juz 30 Pak Haji. Kalau belajar gharib memang begini Pak, buka-buka halaman. Ini alhamdulillah nih, halamannya pakai tulisan Arab. Ya. Jadi melatih juga. Mana sih huruf 8 gitu lah. Kalau pakai bahasa Indonesia kita kurang teruji jadinya. Contoh Pak Haji, yang paling bawah Pak Haji, ayat surah yang di bawahnya surah Al-Mutaffifin. Ya kan? Wailul lil mutaffifin. Kita cari ayat 14 sampingnya. Nah, itu pindah ke samping lagi. Itu namanya di tengah-tengah ayat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu saktah. Tapi nggak boleh bernafas. Kalla bal rana, dan nggak boleh dibaca seperti biasa. Kalla bal rana ala, nggak boleh kalla bal rana. Harus berhenti dulu, berhenti sejenak, sekedar satu alif. Kalau pengertian dari gharib gitu lah ya, pakai bahasa itu begitu. Bahasanya memang agak aneh.
berhenti sejenak sekedar satu alif. Kalau bahasa kita berhenti sebentar, nggak boleh nafas. Nah, itu. Itu berhenti Ustaz, biar apa? Biar masuk artinya apa ya Ustaz? Iya. Dan biar sesuai dengan kaidah saktanya. Memang begitu. Umpamanya Pak Haji baca deh, baca biasa. Kalla bal rana ala. Kalau nggak ada sakta begitu aja. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sakta sudah ditetapkan di sini, nggak boleh dipindah-pindah. Saya mau nggak mau pakai sakta, dibuang aja saktanya, baca biasa, nggak boleh. Karena sudah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Apakah Rasul? Apakah dari Allah langsung? Tidak. Jadi Al-Quran ini pertama kali turun, kalau kita lihat di Museum Al-Quran, kalau saya melihatnya di ini Pak, di kampus PTIG ya, karena di situ Quran dari tahun berapa ada ya. Kalau mau ke Museum Quran, adanya di tahun ini. Bisa terlihat tulisan Al-Quran apakah sudah berharokat begini? Belum. Jangankan sakta, harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun itu nggak ada, gundul semua. Dan bahkan, mohon maaf, huruf ya kita nggak tahu, nggak ada titiknya. Mana huruf ya, mana huruf nun, mana huruf ta, mana huruf ba, nggak ada yang tahu. Gundul semua, nyambung. Mohon maaf, kayak cacing begitu Pak, melingkar. Ya. Makanya kalau kita simpulkan, kurang bersyukur apa coba kita? Belajar Quran, tinggal baca, udah ada harokatnya, tinggal mau apa enggak, ya kan? Apalagi sekarang ada Quran tuh yang di bawahnya ditulis pakai Latin Pak, pakai huruf Latin. Wailul lil mutaffifin, di bawahnya ditulis Wailul lil mutaffifin, tapi transliterasi Arab, Latin transliterasi Arab ya. Yang pakai harokat, dua harokat biasanya itu dipakein payung ya tulisannya, pakai tanda panah ke atas. Nah, gitu aja ya. Jadi sakta ini ditetapkan dengan para sahabat ya. Kemudian turun menurun tabi'in semuanya terus, para ulama kita, ke guru-guru kita, sampai lah kita. Nah, kalau dibaca sejarahnya itu Al-Quran turun dari zaman ke zaman, panjang sekali ceritanya. Ada di kisah di buku Ulumul Quran ya, Ulumul Quran Mata Al-Qattan kalau nggak salah tuh, yang ditulis dengan Mata Al-Qattan ya. Ini contoh di tengah-tengah ayat aja. Di surah Al-Qiyamah juga ada. Bunyinya gimana Mas? Al-Qiyamah. Wa qila man man dengan roh itu ada saktanya. Itu bunyi di surah Al-Qiyamah. Gak apa-apa kita bedah Pak ya. Memang untuk belajar Gori bagi-bagi harus seperti ini. Buka halaman 578. Sudah ketemu Pak? Apa nih Pak, saya ada flu. Kalau pagi flu saja. Ayat 27. Lima tujuh delapan surah Al-Qiyamah. Tunggu Pak Ji. 578. Nah, ini
dapat bonus pelajaran juga kita. Perhatiin nomor huruf. Nah, mana angka 5, mana angka 7. Ingat Pak ya, tulisan Arab itu dari kiri. 5 kiri, 7 di tengahnya, terus 8. Kalau Latin dari kanan. Kalau nulis angka Pak ya. Tapi kalau nulis Arab dari kanan. Bingung kan? Jadi kebalik kan. 2024 ngasih 2-nya di mana Pak? Dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. 2020 titik. Kemudian 2000 pakai 2 lagi baru 4. Jadi jangan dari kiri, dari kanan. 2024. Salah. Jadi 4202. Bacaannya begitu Pak. Salah tulisannya. Tapi kalau nulis Arab sempurna kayak bahasa Arab biasalah kayak orang ini. La harus dari kanan. Hanya penomoran saja. Penyusunan nomornya dari kiri. Sudah ketemu Pak Ji? Baik, kita lihat ayat 27. Kalau secara ilmu tajwid pada umumnya nun sukun bertemu ra itu hukumnya apa? Idgham bila guna. Nah, kalau kita pakai ilmu tajwid yang pada umumnya atau idgham bila guna, bacanya bagaimana nih ayat 27? Wa qila marraq. Nah, gitu kan? Marraq. Tapi karena ada sakta, diperjelas bunyi huruf nunnya. Wa qila man raq. Bukan wa qila marraq. Man-nya dibaca. Ma dan nun. Ya. Man raq. Antara man ke raq atau ke kalimat raq itu bermaksudnya ya. Itu nggak boleh bernafas sakta. Wa qila man raq. Jadi yang di sini banyak apa namanya variasi bacaan Quran itu banyak variasi Pak ya. Tapi ada ilmunya, ada dasarnya gitu. Bukan dibuat-buat. Ya. Coba kalau kita perhatikan dari ayat 27 sampai ayat berapa tuh? Ayat 30. Akhirnya semuanya qalqalah. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kok semuanya nikmat. Baca Quran itu nikmat Pak. Nah ini yang sakta kedua. Di surah Yasin begitu juga. Di tengah-tengah ayat yang hanya di akhir ayat di surah Al-Kahfi. Nah, kenapa yang dimunculkan tadi awal di Al-Kahfi? Pertama kebetulan saya bukanya itu. Yang kedua, setiap Jumat insya Allah ya Pak, kita dawamkan, kita ikuti sunnah Rasulullah, baca surah Al-Kahfi. Nah, sering baca Al-Kahfi, jangan sampai salah di ayat pertama. Ya kan? Mohon maaf, mungkin sampai saat ini ada yang belum tahu fungsi sakta itu apa sih. Jadi baca Al-Kahfi bablas aja gitu Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak Haji jadi tahu sekarang ya. Alhamdulillah. Mungkin begitu juga kalau nggak tahu. Bablas aja. Wa qila marraq. Akan tadi yang dibaca
banyak. Awal-awal tadi Pak Haji, awal-awal. Gak tahu halaman berapa, saya nggak hafal halaman. Kemudian yang perlu kita tahu, kalau dulu saya belajar Gharib Mushkilat itu dihafal Pak. Sakta adanya di posisi surat ini, ayat ini, ayat ini. Ada empat. Ada empat aja. Dalam Al-Quran ada empat aja. Nggak boleh tambah-tambahin Pak. Dan nggak boleh dikurangi. Udah harga mati. Nah, yang menjadi muskilah di dalam Al-Quran, umpamanya ada Quran yang nggak ditaruhin tulisan sakta di atas begini. Ini kan udah kecil kan tulisan saktanya. Kemudian kita belum tahu, bacanya pasti salah kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu dan dia ingat, oh iya di ayat 27 surah Al-Qiyamah ada bacaan gharib. Mau ditulis pakai tanda sakta begitu atau enggak, kita udah pasti tahu bacanya. Waqila man raqa. Sama dengan ayat 30 tuh Pak. Ayat 30 ada nun kecilnya kan? Ila rabbika yawma idzinil masaqo. Itu nun kecil. Enggak semua mushaf atau Al-Quran di posisi seperti itu nunnya dimunculkan. Kadang dia nggak dimunculkan. Jadi tulisannya bagaimana kalau nggak dimunculkan nun kecil? Yauma izin. Yauma izin. Zalnya pakaiin kasroh tanwin, kasroh tain. Kalau nggak pakai nun, terus bacanya bolehnya nggak sah? Umpamanya kita pakai ila rabbika yauma idzil masaq atau yauma idzin masaq, nggak boleh karena sudah tersimpan ada nun, namanya nun wiqayah. Nun wiqayah, nun kecil. Banyak yang begini. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita nggak tahu tanda-tandanya, pasti bablas bacanya. Pasti bablas. Nah di Quran yang kita pakai ini, alhamdulillah sudah dipermudah. Mulai dari warnanya ada kan, idgham biguna warnanya pink, ya Pak. Kemudian ikhfa warnanya hijau. Kalau nggak ada warnanya, mungkin bagi yang belum belajar tajwid bingung dia mana yang mengenal ikhfa, mana mengenal idgham. Semua tulisannya hitam. Begitu juga nun kecil. Di Quran lain tidak semua nunnya dimunculkan, hanya harokat saja, harokat tanwin bertemu alif lam. Pasti bacanya bablas. Di sini alhamdulillah sudah ada tandanya, dikasih kemudahan. Nunnya dimunculkan di bawah. Mungkin ada pertanyaan Ustaz, nunnya boleh nggak Ustaz? Saya nggak pakai karena saya pengen sesuai dengan tulisan, nggak boleh. Itu udah menjadi ketetapan juga. Yauma idzinil masaqo. Ya. Ini banyak Pak. Nun kecil seperti ini banyak. Makanya dia tidak termasuk dalam gharib. Ya. Karena banyak posisinya. Dan saya juga nggak hafal posisi di mana-mana. Tapi yang jelas, pertama yang kita tahu ketika ada tanwin bertemu dengan alif lam, pasti di situ ada nun wiqayah. Namanya nun wiqayah. Wiqayah. Atau biar mudah diingat, nun kecil lah. Nun kecil. Saya sering merubah istilah, bukan berarti pengen merubah ilmu pada dasarnya Pak ya. Ingin tujuannya mempermudah teman-teman dalam baca Quran. Contohnya saya sering bilang idgham itu biasanya kalau pakai bahasa tajwid, dengung, melebur, itu sulit diingat. Kalau saya pakai bahasanya
dengung itu ditahan, dilamain. Man kana hinum minallah, hinun, ya, hinun nun bertanwin, domah tanwin bertemu huruf mim, itu kan idgham. Ya. Kalau kita pakai bahasa tajwid, idgham itu pengertiannya dengung, melebur ke hidung, masuk ke rongga hidung. Mungkin sekali dua kali masih lupa-lupa. Tapi kalau kita pakai bahasa idgham biguna itu fungsinya untuk ditahan. Hinun, sesekali boleh lah dikasih penjelasan sesuai ilmu tajwidnya. Cuman biar mudah diingat, hinun ditahan, dilamain. Hinun minad dahri syai'an imma syakiraw wa imma syakiraw. Jadi banyak orang yang baca idgham biguna itu hanya masuk, contohnya imma syakiraw wa imma kafura. Karena salah satu fungsi idgham biguna itu atau ikhfa, iqlab, dan yang ditahan-tahan, ini fungsinya ditahan. Enggak boleh cuma asal masuk. Kalau asal masuk enggak ditahan, belum dapat pengertian yang sebenarnya. Ya. Inna hadaina, kalau pengertian ilmu tajwidnya gunnah, nun bertasydid gunnah. Tapi dia punya sifat. Sifatnya apa? Ditahan. Kemudian apalagi yang bahasa-bahasa tajwid yang sulit diingat, ikhfa. Ikhfa artinya samar. Sama kayak gimana sih katanya? Gitu kan? Samar artinya adalah tidak boleh memasukkan bunyi nun atau tanwin yang bertemu ikhfa ke rongga hidung. Dia hanya ada di mulut, nggak boleh melebur ke hidung. Kalau melebur ke hidung terjadi idgham. Cuma saya kasih pengertian ikhfa itu ditahan. Karena sifatnya sama dengan idgham, dengan iqlab, dengan idgham mimi, ya, sama-sama ditahan. Tapi kalau secara ilmu tajwid pada umumnya, pada dasarnya ikhfa adalah samar. Itu Pak ya. Contohnya umpamanya, hal ata 'alal insani hinun, insani, nun sukun bertemu sin itu ikhfa, artinya samar. Gak boleh dibilang dengung. Kalau mau dibilang dengung, idgham bigunnah. Ya, tapi dia ikhfa dengan idgham bigunnah punya sifat. Apa sifatnya? Sama-sama ditahan. Insan, kalau pengen ngetes ini ikhfa atau idgham bigunnah, tutup hidungnya. Insan, kalau hidungnya ditutup suaranya berhenti, itu berarti idgham. San, idgham. Tapi kita belajar enggak begitu amat Pak ya. Pak Ustaz, tadi kalau ikhfa di sama, tapi di mulut. Di mulut saja bunyinya, enggak masuk ke rongga hidung. Syai'an tadhkura. Kalau untuk sempurna seperti bacaan Rasul, kemungkinan tidak ada yang sama Pak ya. Karena bacaan Rasul itu paling terbaik ya. Tapi setidaknya kita mengikuti ke arah sana gitu Pak. Jangan gak ngikutin, gak kemana gitu. Setidaknya kita mengikuti huruf kha saja. Kha itu, kalau kha yang beneran sesuai
makhraj yang Rasulullah ucapkan ya, di apa namanya di sejarah-sejarah tajwid itu nggak boleh bunyi kho kayak orang ngeluarin apa namanya Pak dahak nggak boleh, dia bersih kho kho bisa nggak itu bersih nggak ada kho nggak ada dia bersih kho kho. Kalau bagi kita ya yang seringnya mengucapkan kho itu kembali ke kho perlu latihan beberapa hari lah, perlu latihan sering lah, nggak harus beberapa hari sering. Dengan PH gitu. Hampir mirip ha, hampir mirip ha, ha ho, ha ho. Cuman dia sifatnya beda, sifat dan posisinya beda. Ha adanya di bawah dia. Ha ho 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 dari tengah ke atas ho ya kan ke atas dia naik ke atas ho ho ha. Kalau ha dia agar bunyinya halus perlu ditekan memang ha ha. Kalau saya sih ngerasa kayaknya leher saya jadi megang gitu. Kalau maksimalkan bunyi ha-nya Pak ya. Ha ha. Ini kita kalau belajar tajwid yang sesungguhnya sejam itu cuma 2 huruf pakai itu. Iya benar. Colatkan aja gue. Hah? Colatkan lebih bener. Latihan ini enak sih memang betul lah ya. Cuma menguras apa? Pertama tenggorokan ini kita kalau ya mungkin kan belum terbiasa Pak ya. Kalau sudah terbiasa enjoy aja memang enak. Kalau kebiasaan gitu. Iya. Emang ada kaidahnya juga Pak. Bisa karena biasa. Itu dia yang sulit ya. Terutama melatih huruf tadi ikhfa. Ikhfa itu kalau kita latih harus dibedakan dengan bunyi dengung, idgham. Itu sulit. Nah, pertama dites satu-satu. Huruf ikhfa berapa? 15, ngetes 15 huruf. Satu-satu. Nun sukun bertemu sin bunyi bagaimana? Nun sukun bertemu huruf qaf harus condong huruf qaf. Nah, nun sukun bertemu huruf kaf bertemu ta. Ya. Iya. Harus disesuaikan dengan huruf ikhfa-nya. Karena kan rumusnya nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Nah, huruf 15 ini macam-macam, ada ta, ada ha, apa ada? Bukan ha kalau ha izhar. Ada sin, ada sa, ada qaf, kaf. Ya. Kalau paling mudah huruf ta. Anta, anta. Bunyinya hanya di mulut saja, enggak masuk ke ya. Anta, anta, anta. Ada 2 versi ya yang diperbolehkan itu. Pertama anta dan anta. Maksudnya bukan mengizharkan huruf nun, bukan memperjelas huruf nun, tapi mencondongkan ke huruf ta. Ya, harus condong ke huruf ta. Yang lebih sulit itu huruf qaf, tanwin atau nun sukun bertemu huruf qaf. Ya. Itu harus benar-benar ke sifat huruf qaf. Qaf itu kan apa? Termasuk huruf isti'ala Pak ya. Harus tebal ya. Kalau huruf kaf lebih mudah. Di sini ya kebetulan saya masih buka surah Al-Qiyamah tadi. Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna minka nun sukun bertemu huruf kaf ya. Minka sinka ya. Langsung 2 contoh di situ. Nun sukun dan tanwin
sama-sama berhuruf kaf. Bonus juga Pak Haji, ini nggak kebagian Pak Haji. Nggak kebagian latihan ya. Selama ini kalau huruf ifa tuh gitu itu bukan. Iya, itu kalau ang itu biasanya lebih ke hidung dan khawatir salah, ya Pak. Kalau terjadi ng atau ang paling apa namanya rancu ya, masuk ke rongga hidung bukan lagi huruf ifa. Cuman kalau memang lagi dalam keadaan flu Pak, itu sulit. Saya merasakan. Nah, kalau pagi saya flu. Itu Pak Haji barangkali ya. Kan ada lagi. Artinya mengulang lagi supaya jelas. Boleh. Masalah yang kecil. Iya. Ini di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 100 menuju ke 101. Masya Allah. Banyak bedah. Tadi saya sudah bahas dengan Muslim. Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 100 pas. menuju ke 101. Oh, oke. Nah, ini setelah selesai di ayat 100 mau mulai di ayat 101 Nah. ada nun kecil. Iya. Nah, tadi saya sudah diskusi dengan Bang Muslim. Kalau disambung 100 pasnya lil kafirina aradun lillahi. Nah, kalau disambung. Tapi kalau nggak disambung berarti arbo. Nah, terus allaji nggak pakai lillahi. Betul. Kalau nggak disambung begitu. Masih. Pas. Ya. Terus kalau disambung harus pakai nil, arbonil. Sama Pak ya? Ya. Nun wikoyah juga terjadi kadang di tengah ayat, kadang di akhir ayat. Paling enak kalau di akhir ayat. Gak perlu kita baca apa namanya nun wikoyahnya. Yauma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum, begitu aja bacanya. Enggak perlu pakai nilladzina kanat a'yunuhum, otomatis nun hilang. Gitu Pak Haji. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah ayat mau enggak mau harus dibaca nunnya. Karena kadang dia posisinya sesuai dengan terjemahan yang pas, kadang tidak. Kalau ini dia 100 pas nih terjemahannya, berhenti di akhir ayat, mulai dari alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Mungkin pertanyaan paling mendasar begini, Ustaz, bagaimana kalau kita nggak tahu terjemahannya? Kan begitu ya, nggak tahu kita kan. Setidaknya posisi-posisi itu yang dihafalkan. Setiap tanwin bertemu alif lam pasti ada nun wikoyah di situ. Walaupun nggak tahu terjemahannya, tapi ditahu oh ini ada nun wikoyah nih. Kalau memang mushafnya nggak munculkan nun wikoyah. Kalau ini nun wikoyah, nun kecil, tinggal dibaca aja. Ya. Paling mantap lagi memang belajar terjemahan. Maksudnya belajar kosakata, ya Pak. Alladzina, orang-orang yang, pokoknya setiap alladzina itu bermakna orang-orang yang memulai kata, kan memulai kalimat. Orang-orang yang itu Pak Haji, barakallahu. Ya. Masih sama kayak Pak Haji nih. Surat Yusuf halaman 236. 236 Yusuf ayat ke-8. 236. Baik.
saya 276 bukan 236, Mak. 236. Kalau 276 udah masuk Ibrahim. 236. 236 ya. Ya, yang mana Pak? Ayat ke-8 itu, Pak. Nah, itu kan kalau berhenti kan kalau lanjut mubidik dulu. Nah, itu kalau berhenti awalnya itu fathah kasrah atau domanya itu gimana kayaknya itu? Kalau dilangsungkan. Kalau di berhenti di Oke. awalnya itu. Jadi gini rumusnya Pak, saya kasih rumus. Kalau huruf ketiga, pertama saya contohkan cara bunyi, cara baca dilangsungkan Pak ya. Inna abana lafi dhalalin mubin nini qatulu. Jadi kenapa nunnya jadi dua? Karena kebetulan akhir ayatnya huruf nun dan berharokat kasroh. Jadi sama-sama dibaca nini qatulu. Nah, kalau dibaca tadi di waqaf dhalalin mubin. Nah, cara memulai huruf alif tersebut bagaimana mengetahui harokatnya? Pertama kita lihat huruf alif huruf pertama, kemudian huruf qaf di kalimat ini Pak ya. Huruf qaf huruf kedua, huruf ta huruf ketiga. Kita lihat ketika di huruf ketiga berharokat dhammah, maka huruf pertama dibaca dhammah. Begitu. Uqtulu dibacanya. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh, maka huruf pertama berharokat kasroh. Iqti jadinya. Atau kalimat yang tepatnya irji. Nah gitu Pak. Kemudian kalau huruf ketiganya berharokat fathah, maka huruf pertamanya dibaca kasroh. Jangan keliru. Begitu rumusnya. Berharokat fathah, huruf pertamanya di kasroh. Nah, itu Pak ya. Nah, nanti di surah yang tadi saya bilang itu pengecualian. Tulisannya alif, hamzah, kemudian ta. Taknya berharokat dhammah. Enggak termasuk pakai rumus ini dia. Enggak termasuk pakai rumus huruf ketiga dhammah, maka huruf pertama dhammah. Dia enggak termasuk pakai rumus seperti itu. Rumus itu bagaimana? Kembali lagi ke gharib ya. Menghilangkan bunyi hamzah dan menghidupkan bunyi alif dengan kasroh. Jadi itu nih, bukan nih. Itu banyak. Kebayang nggak? nih, alif, hamzah, tak berharokat dhammah. Saya yakin kalau sudah tajwidnya sudah bisa, itu bisa ngebayangin ke tulisan. Nih, tulisannya alif, hamzah, tak berharokat dhammah. Alifnya ini nggak ada harokat. Yang diharokatin hanya tak saja, berharokat dhammah dia. Kemudian cara mengetahui alifnya begini gimana caranya? Kembali lagi dia ke gharib. Namanya ibdal. Ibdal itu menggantikan huruf hamzah dengan huruf ya atau huruf mad dan menghidupkan bunyi huruf alif berkasroh. Itu nih. Kalau yang ini ayat 9, ini bukan ayat 8, ayat 9 ya. Ayat 9 dia pakai rumus huruf ketiga berharokat dhammah, maka alif berharokat dhammah. Uqtulu Yusufa awitrahuhu. Itu Pak ya. Kalau berhenti
Mubin ini nggak boleh, berarti ini jadi nggak boleh dibaca mubin. Nah, Jadi nggak ada awal patah ya di murid yang itu. baik, untuk huruf awalnya fathahnya terjadi pada huruf alif. Kalau bahasa yang paling mudah diingat itu alif lam syamsiyah. Alladzi itu udah otomatis tuh. Walaupun yang tadi Pak Haji bilang kan ada nil ladzi, itu nggak perlu dilihat rumus fathah apa namanya rumus huruf ketiga, itu udah otomatis ya. Isim mausul namanya, isim mausul. Kalau yang musuh ketiga nggak ada patah ya. Nggak ada. Cukup Pak Haji? Jelas ya? Insyaallah. Nanti pelan-pelan Pak ya. Kita kenapa saya belajar tahsin ini saya urutkan bacaan kita tilawah dari juz 1. Terus per halaman. Maksudnya nanti selain kita pengen dapat pahala banyak, kesabak semua, kena semua huruf-huruf yang gori kena terbaca. Sebentar lagi nanti kita ketemu dengan idgham mutajanisain dan mutaqarribain di beberapa halaman lagi. Cuma memang karena pertemuannya 2 minggu sekali, jadi lama banget katanya. Ya, itulah di situ pahalanya. Karena insya Allah tuh melihat prosesnya Pak ya. Melihat prosesnya. Kalau hasilnya mungkin udah pahala tapi dikit. Tapi kalau prosesnya dengan sabar, dengan hati yang ikhlas, datang ke masjid, ingin belajar Quran, itu pahalanya di situ luar biasa insya Allah. Maka nggak aneh kalau orang banyak. Saya sering bilang dengan orang banyak bilang itu belajar tahsin itu membosankan. Memang betul, saya juga merasakan belajar tahsin itu bosan. Cuman di situ luar biasa pahalanya. Al-Quran yang tadi ayat Al-Quran yang tadi kita baca nanti diulang lagi. Kemudian kita bahas tajwidnya, kita bahas dari sisi ghalibnya. Baru hanya pembahasan sampai situ, itu pahalanya banyak. Apalagi kalau kita bahas dengan terjemahan, kandungan ayat, tafsirnya, itu lebih seru lagi. Cuman belum mengarah ke situ Pak. Kita perbaiki yang wajibnya dulu. Wajibnya apa? Bacaan yang bagus, itu wajib ya. Harus dengan kaidah tajwid baca Qurannya, wajib. Mungkin di sini juga ada kajian tafsir Pak ya. Tadi hari apa gitu kan ada. Nah di situ kalau mengikuti kesempatannya di situ. Membedah ilmu tafsir. Nah, coba Pak. Masih buka surah Yusuf ya? Terakhir saya kasih tahu. Buka surah Yusuf udah tadi. Tapi bukan surah Yusuf posisinya. Di surah Yusuf atasnya masih surah berikutnya, surah sebelumnya. Surah apa tuh? Surah Hud ayat 121. Apa ya? Ketemu Pak? Ya. Itu ayat 21. Saya baca wa qul lil ladzina la yu'minuna na'malu. Kalau saya potong wa qul lil ladzina la yu'minun. Gimana mengenal harokat alifnya itu? Kalimat berikutnya. Nah, karena huruf ketiganya fathah. Oh domba. Huruf ketiganya fathah. Jadi untuk ngitung huruf ketiga itu bukan dari ain, dari alifnya. Alif, ain, mim. Huruf mim berharakat fathah, maka huruf alif yang pertama berharakat kasroh. Huruf ketiga berharakat kasroh, huruf alif berharakat kasroh. Jangan kebalik. Ngikutin lagi. Huruf ketiga fathah berarti awalnya fathah.
Enggak begitu. Enggak gitu. Oh kalau itu boleh ya? Disambung. Dibuatkan begitu ya? Disambung. Iya dibuat begitu. Oh, dipotong begitu. Boleh, boleh banget. Ya. Wa qul lil ladzina la yu'minun. Cuman kalau mau dipotong dulu seperti itu, huruf la yu'minunnya dijadiin alif disukun. Dipanjangin la yu'minun. 4 sampai 6 harokat. Kalau digabung atau dilanjutkan enggak boleh panjang-panjang, hanya 2 harokat. Wa qul lil ladzina la yu'minuna na'malu. Itu Pak ya. Kalau dilanjut kalah tuh 2 huruf, alif enggak terbaca, ain enggak terbaca, jadi sukun semuanya. Na'malu langsung. Wallahu a'lam. Semoga ada ibrah, ada pelajaran yang dapat diambil dari ini. Memang fungsi caranya satu biar nggak lupa. Caranya apa? Belajar Quran terus. Sering latihan. Baik, cukup Pak ya. Jadi Pak Haji belum kebagian nih. Sendiri aja lah Pak Haji di rumah. Kita sama-sama cukup dengan badan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai mau jam 7 Pak. Enggak kerasa gitu.